Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Sama-sama katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Sama-sama katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur di dalam nama-Mu yang kudus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama Pastor Andy mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih buat doa-doa kita semua, pribadi-pribadi yang percaya akan kuasa Tuhan Yesus, sehingga doa-doa kita boleh menjadi doa-doa yang diberkati Tuhan, dan kita boleh menerima jawaban doa, dan termasuk juga puji syukur proses izin untuk tempat ibadah Geraha YHS on proses. Semua pihak sudah memberikan lampu hijau. Ini berkat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus masih kasih kesempatan kepada kami untuk melayani, beribadah, memuji Tuhan Yesus. Dan Pastor ini memakai momentum ini untuk mengucap syukur sama Tuhan Yesus, mengungkapkan terima kasih sama Tuhan Yesus. Itulah sebabnya nanti kalau semua sudah rampung,
sampai di mana Rekom FKUB itu sudah keluar. Pastor pertama-tama mau mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus. Lalu dengan mengadakan peresmian pembukaan tempat ibadah. Tempat untuk memuji Tuhan Yesus. Hari ini belum. Hari ini hari Minggu 16 Oktober. Pastor juga belum tahu mau ibadah di mana untuk hari ini. Paling tidak yang Pastor ingat sudah ada 3 undangan, baik dari gereja GPDI, gereja Toraja, gereja GBI hari ini. Pastor belum putuskan akan kemana karena ada juga waktunya yang memang bersamaan gitu. Semua ya bagaimana digerakkan oleh Roh dalam hati ini. Nah, sementara Bapak Ibu sekalian, Pastor sudah infokan kepada beberapa rekan-rekan tanggal 23 Pastor akan datang ikut ibadah sekali di Kota Palangkaraya. Ya. Pastor akan beribadah di rumah rohani saya yang di Kota Palangkaraya, yaitu Gereja IHS Palangkaraya. Minggu depan tanggal 23, Pastor ikut beribadah sekali di Gereja IHS Kota Palangkaraya. Kota cantik dong, yes. Nah, nanti sepanjang hari Minggu tanggal 23 Oktober itu akan dilayani oleh my senior pastor, Bapak rohani saya, yaitu Pastor Yusak Hadisiswantoro. Ya, dalam pelayanan beliau, Pastor berkesempatan bisa ikut 1 kali ibadah di gereja IHS Kota Palangkaraya. Setelah itu, Pastor kembali, ya, harap semuanya dalam berkat Tuhan, dalam rencana Tuhan, dalam kuasa Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Lalu urus-urus untuk di Balikpapan, ya. Karena di Balikpapan juga rasanya ada orang-orang yang sudah mulai datang, cuma jangan dulu datang saat ini, ya. Kalau Bapak Ibu datang saat ini, Bapak Ibu tidak mendapat pelayanan karena pelayanan hari ini belum buka. Nanti setelah pulang dari Palangkaraya, ya, lalu kita atur-atur, nanti update nanti di medsos. Namun satu hal yang Bapak Ibu harus tahu bahwa, makasih, ada yang bilang gagah sekali. Iya, lama nggak pakai baju seperti ini, hem, dalamnya di luarnya blazer seperti ini. Puji Tuhan. Ini apakah tanda-tanda kita mau kebaktian bersama-sama? Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, ya, lalu setelah pulang atur. Bapak Ibu perlu tahu bahwa nanti kalau sudah buka kembali, kapan diinfo kembali tanggalnya, untuk pelayanan doa tatap muka itu hanya ada saat kebaktian. Ya, saat kebaktian saja. Baik dalam suasana kebaktian, ibadah,
ataukah setelah selesai kebaktian? Pastor keluar menyapa, membantu mendoakan Bapak Ibu yang sedang sakit. Nah, tolong digaris bawahi, di luar hari kebaktian tidak ada pelayanan tatap muka. Kalau Bapak Ibu membutuhkan pelayanan doa di luar hari kebaktian, itu melalui form doa. Form doa ini pastor masih bingung. Apakah setelah nanti kebaktian tatap muka, fokus ke tatap muka saja? Lalu form doa bagaimana? Form doa ini juga banyak sekali yang mendapatkan pertolongan Tuhan lewat doa-doa, lewat grup doa gitu. Ya, itu saja saudaraku yang pastor bisa kasih sedikit pembuka informasi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah sebentar kami dengar sabda firman-Mu, membuat setiap pendengar juga ingat terima kasih kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah baik selama-lamanya. Yuk, time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Di dalam Bible, saudara-saudara, Injil Lukas pasal 17, ya, ayat 11 sampai ayat 19. Di sana ada sebuah pelajaran yang baik yang Tuhan Yesus ajarkan, bagaimana kita bersikap berterima kasih, bersikap mengucap syukur atas pertolongan, atas kebaikan Tuhan Yesus. Siapa pribadi-pribadi yang sudah ditolong Tuhan? Saya. Siapa pribadi-pribadi yang sudah mendapat jamah Tuhan? Saya. Siapa pribadi-pribadi yang sudah diampuni dosa yang Tuhan Yesus? Saya. Siapa pribadi-pribadi yang sudah mendapatkan jamahan kesembuhan? Saya. Amin. Puji Tuhan. Pastor bacakan ya, Lukas 17 ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Di sini perikopnya tentang ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Tuhan Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika Tuhan Yesus memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, perhatikan di sini, tolong disimak bagian ini. "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir." Di sini Tuhan Yesus tidak menjamah 10 orang kusta ini. Dan dimulai dengan pembukaan kata pergilah. Tergantung penekanannya, mau tanda seru atau bagaimana intonasinya. Tetapi Bible menulis pergilah. Seolah-olah Tuhan tidak melayaninya. Seolah-olah Tuhan tidak menjamahnya. Seolah-olah Tuhan tidak mendoakannya. Tetapi apa yang terjadi? Di situ ada sebuah perintah, ada sebuah tuntunan. Yang paling mereka perlukan adalah kesembuhan. Tapi Tuhan sedang membuat mereka untuk taat. Bukan seperti polanya mereka datang berharap diobok-obok, dielus-elus kulitnya yang kusta. Tapi Tuhan bilang pergilah.
Dan Tuhan memberikan sebuah arahan. Perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Mereka punya ruangan menggerutu, punya. Kita datang harap dijamah, kita datang harap di elus-elus, mungkin kulit kita pakai air atau apa gitu, pakai tanah. Tapi malah disuruh pergi. Disuruh perlihatkan kepada imam-imam. Jelas-jelas mereka mengatakan mereka sakit kusta. Tuhan membuat mereka taat. Situasi di dalam hidup mereka tidak selalu Tuhan kasih sesuai cara berpikir mereka. Tapi Tuhan punya cara memberi kepada mereka disertai rasa taat. Lantas mereka pergi, mereka perlihatkan diri mereka kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Tunggu sebentar. Seandainya mereka tidak jalan ke imam-imam, bisa jadi ada kemungkinan mereka belum tahir. Jadi dari sini Pastor dapat rema, ketaatan kepada kehendak Tuhan jauh lebih baik daripada memenuhi keinginan pola berpikir manusia. Mereka menjadi tahir waktu mereka sementara di tengah jalan. Seandainya mereka tidak jalan ke imam-imam, mereka tetap menunggu dan berharap Tuhan elus-elus mereka. Mereka belum menjadi tahir. Sering kali kita mendengar, jalanku bukan jalan Tuhan. Jalan Tuhan adalah yang terbaik bagi hidupku. Mereka di tengah jalan, sementara mereka jalan perjalanan, mereka menjadi tahir. Atau bahasa sederhananya, mereka menjadi sembuh. Atau mereka disembuhkan. Ayat 15. Lantas seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, maka seorang itu kembali sambil memuliakan Elohim dengan suara nyaring. Jadi dia kembali sambil memuji Tuhan. Praise God, terima kasih. Toda raba, itu dalam bahasa Ibrani, terima kasih. Dia mengucap syukur, lalu tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Kata mengucap syukur ini bisa juga Pastor ambil sebagai rema, mengucapkan terima kasih Tuhan Yesus. Mengucapkan terima kasih kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Samaria itu dikatakan, maksudnya Pastor dapat di sini adalah supaya kasih tunjuk bahwa sekalipun antara orang Israel, Yerusalem dengan Samaria itu bertetangga, tapi sepertinya ada gap di antara mereka. Di sini Pastor dapat rema, Tuhan ketika menjamah tidak ada batasan-batasan. Udah pernah Pastor ngomong di video beberapa hari yang lalu, tidak harus selalu menjadi motif kita yang namanya menolong sesama, aksi kemanusiaan. Jangan selalu, tidak harus dan tidak wajib kita
tunggangi dengan agama. Saya sebagai anak Tuhan Yesus, orang Kristen, ada kasih Tuhan dalam hidupku yang mampukan saya melakukan kasih itu karena sumber kasih Tuhan Yesus. Perbuatan kasihku bukan serta-merta mengajak orang pindah agama. Mengenai orang mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya, itu free will, keputusan pribadinya. Tetapi mengenai saya yang hidup dan membagi kasih Tuhan Yesus, itu adalah pilihan dan kesempatan saya. Sekalipun dikatakan orang Samaria, tapi dia tahu berterima kasih. Sekalipun dia orang Samaria, Tuhan tidak pandang suku, kaum, dan bahasa. Dia tahir karena ketaatan kepada Kristus. Ayat 17, ketika orang Samaria udah kembali, lalu Tuhan Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Mungkin 9 orang itu orang satu suku dengan Tuhan Yesus. Orang dekat, kerabat barangkali. Atau keluarga murid-murid barangkali. Tapi kedekatan, kesukuan, kekerabatan tidak lantas otomatis menjadikan pribadi orang itu tahu berterima kasih. Sama halnya, manusia secara natural menjadi tua, itu adalah natural. Tapi menjadi dewasa, itu adalah keputusan. Demikian pun Bapak Ibu sekalian, hati yang tahu berterima kasih, itu adalah sebuah keputusan. Hati yang tahu bersyukur dalam segala kondisi, itu keputusan. Dan di dalam bagian ini, Tuhan ternyata menunggu ucapan terima kasih dari 9 orang kusta yang sudah disembuhkan. Dari sini Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat bahwa kata terima kasih Tuhan ini sesuatu hal yang baik. Sebuah kehidupan yang kita ambil menjadi keputusan kita menjadi pribadi yang punya karakter untuk tahu berterima kasih. Tadi ada istilah dikatakan jangan sampai pribadi kacang lupa kulitnya. Seorang hamba Tuhan yang melayani itu harus punya pengabdian. Pengabdiannya itu kepada Tuhan sebagai wujud terima kasihnya kepada Tuhan. Dan juga seorang hamba Tuhan atau anak Tuhan juga harus berterima kasih kepada pembimbing rohaninya, Bapak rohaninya. Dan ini pastor terapkan. Hargai, hormati pembimbing rohani, Bapak rohani, atau orang-orang yang memberikan kita firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan juga pastor pernah baca 1 Timotius 5:17. Mereka itu harus dihargai. Bukan berarti mereka gila hormat, tetapi kita harus memberi penghargaan. Bible mengajar 2 kali lipat kepada mereka-mereka yang mengajarkan firman.
Jadilah pribadi yang tahu berterima kasih kepada Tuhan, berterima kasih kepada pembimbing kita, Bapak rohani kita, berterima kasih atas hidup yang Tuhan sudah kasih. Karena Tuhan senang kita datang, ingat dan ucapkan terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau kasih kesempatan pelayanan ini untuk mengadakan kebaktian tatap muka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami saat ini sedang menunggu rekomnya keluar. Terima kasih segala situasi-situasi yang kami alami, bahkan dalam situasi itu kadang ada air mata, kesedihan, jengkel, kesel, mau marah, emosi, kurang sabar. Tapi pun demikian kita tidak meninggalkan doa dan harap kita kepada Tuhan Yesus. Dan hari ini, lewat renungan ini, Pastor mau mengajak kita untuk menjadi pribadi yang tahu berterima kasih. Kalau bahasanya agak kasar, tahu dirilah. Kita jadi orang tahu dirilah. Kita banyak salah, Tuhan ampuni. Kita banyak sakit, Tuhan tolong, Tuhan jamah. Kita banyak kelemahan, Tuhan datang, Tuhan pulihkan. Tahu dirilah. Jangan jadi orang yang tidak tahu diri. Mari di hari Minggu ini Pastor ucapkan selamat menjadi pribadi yang selalu mengucap syukur sama Tuhan. Selalu menjadi pribadi yang berkeputusan, punya karakter, selalu berterima kasih kepada Tuhan. Karena sikap terima kasih itu membuat kita menjadi pribadi yang tahu bersyukur. Dan ucapan terima kasih kepada Tuhan Yesus, seperti hari Minggu Bapak Ibu datang beribadah, membawa persembahan pujian. Kalau di gereja Bapak Ibu ada menjalankan kolekte, saudara bawa korban syukur, kolekte, kasih persembahan, itu juga wujud terima kasih. Ya, sudah itu saja yang bisa Pastor singkat share hari ini. Semua kita boleh mendapat berkat yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih buat apa yang Engkau sudah berikan di dalam kehidupan kami. Dari sini kami boleh melihat baik kesaksian yang ada, bahwa benar firman-Mu, Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan ada bersama-sama kami, dan kami merasakan sampai hari ini, melihat, menerima, mengalami pertolongan Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kami. Demikian pun setiap gereja-gereja hari ini yang ada dalam pergumulan, kami topan dalam doa, in Jesus name, mereka semua akan melihat kemuliaan Tuhan. Janji Tuhan tidak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanmu, tak pernah Dia mengecewakan. Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus, terima kasih. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanmu, tak pernah Dia mengecewakan.
tidak pernah gagal Tuhan menolong hidupku dan hidupmu. Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat kau tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, jamalah setiap tubuh anak-anakmu yang sedang sakit. Mulai dari ujung rambut, ujung jari, sampai ujung kaki. Tuhan Yesus, dalam berkat-Mu kami terima damai sejahtera, kami terima pemulihan, kami terima berkat rohani, kami terima kesembuhan. Dan kami rasakan saat ini mengalir. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Ku selalu percaya Tuhan Yesus setia. Siapa yang sudah mengalami zaman Tuhan saat ini? Saya, amin. Terima kasih Bapa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah di gereja masing-masing. Immanuel, damai Kristus menyertai. Shalom.